Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soli-solihah? Bertemu lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran pertama, kita sudah mempelajari terjemah lafdhiyah, surat At-Tin dan surat Al-Ma'un. Siapa coba yang masih hafal dan ingat surat At-Tin serta Al-Ma'un? Mudah-mudahan Ananda masih hafal ayat dan terjemahnya, serta bisa melaksanakan pesan Allah terhadap yang terkandung dalam surat tersebut. Hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Adapun peta konsep pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari Asmaul Husna tentang pengertian Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Kemudian menghafal Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Dan yang terakhir, menunjukkan bukti sifat Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik soli-solihah, kita mulai dengan memahami pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama, Al-Husna artinya yang baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna ini disematkan sebagai nama atau sifat Allah. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Seperti dijelaskan di dalam surat Toha ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Kumpulan nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ada berapa Asmaul Husna itu? Asmaul Husna ada 99. Selanjutnya, ayo Ananda, sama-sama kita pelajari Asmaul Husna-nya. Pertama, Al-Mumit, artinya Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya Maha Menghidupkan. Ketiga, Al-Qayyum, artinya Maha Berdiri Sendiri. Dan yang keempat, Al-Ahad, artinya Maha Esa. Ayo kita ulangi lagi dan kita hafalkan. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Al-Hayyu artinya Maha Menghidupkan. Al-Qayyum artinya Maha Berdiri Sendiri. Dan Al-Ahad artinya Maha Esa.
Bagaimana Ananda? Sudah hafal? Setelah kita menghafal, ada yang harus kita fahami tentang makna Asmaul Husna ini. Yang pertama, Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Allah yang punya hak untuk mematikan makhluknya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ustadzah teringat satu kisah kaitannya dengan Al-Mumit. Pada zaman Nabi Hud alaihissalam, hiduplah seorang raja yang bernama Shaddad. Karena ingin menyaingi kekuasaan Nabi Hud alaihissalam, Raja Shaddad ini kemudian memerintahkan rakyatnya untuk membangun tempat yang sangat indah mirip surga. Untuk membuat surga itu, prajurit Raja Shaddad merampas semua emas dan perak milik rakyatnya secara paksa. Bayangkan, sampai tak sedikit pun harta milik rakyatnya yang tersisa. Namun, ternyata masih ada seuntai emas milik seorang gadis yang tersisa. Apa yang terjadi? Prajurit Raja Shaddad pun dengan paksa segera merampas emas itu. Gadis yang lemah itu pun tak melawan, tak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu hanya bisa berdoa kepada Allah saja. Allah tidak senang melihat perbuatan kejam itu. Kemudian malaikat mematikan Raja Shaddad dan pasukannya dan menghancurkan surga Raja Shaddad atas perintah Allah. Nah Ananda, ternyata kita harus senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Allah bisa mencabut nyawa kita. Syukur-syukur kalau kita wafat dalam keadaan kita berbuat baik. Kalau kita wafat sedangkan kita dalam keadaan berbuat jahat, bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah Al-Hayyu, Allah maha menghidupkan. Allah kekal dan abadi, tidak ada kematian bagi Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang tidak akan mati, tidak akan hancur. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Seluruh makhluk hidup akan hancur, pohon akan kering, manusia akan mati, tumbuhan pun akan layu. Tapi Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, tugas manusia adalah memelihara kehidupan dengan baik dan mencari rezeki yang halal. Kemudian membantu kehidupan orang lain dengan cara banyak bersedekah. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri. Allah tidak memiliki ketergantungan kepada siapapun atau kepada apapun. Untuk melakukan apa yang dikehendakinya berbeda dengan kita makhluknya. Kita sangat butuh sekali terhadap bantuan manusia yang lainnya. Tapi Allah tidak, sama sekali tidak butuh kepada bantuan makhluknya. Allah berkehendak jika Dia mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan jadi dengan sendirinya atas kehendak Allah. Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk berdiri sendiri, hidup tidak tergantung kepada orang lain, dan mandiri. Kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan merapihkan tempat tidur, mengambil makan, menyiapkan peralatan sekolah, mencari pakaian, semua bisa dilakukan sendiri. Dan yang keempat adalah Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, di alam semesta ini, yang mampu menyamai keesaan Allah. Allah itu satu. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan.
Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Hanya Dialah yang memiliki alam semesta dan segala isinya. Jadi, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, sholih-sholihah, bagaimana penjelasan di atas? Semoga bisa dipahami ya. Setelah kita mempelajari keempat sifat Allah tersebut, apa coba yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yakinlah bahwa Allah memiliki sifat yang sesuai dengan Asmaul Husna. Selanjutnya, berdoalah dan berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Karena hanya Allah lah yang dapat mengabulkan semua yang menjadi harapan kita. Dan kalau berharap kepada makhluk, kita pasti akan kecewa. Karena makhluk itu sama sekali tidak akan bisa memenuhi semua harapan kita. Hanya Allah lah yang dapat mengabulkan semua keinginan kita. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Yakinlah, hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah. Jadi, berserah dirilah kita kepada Allah dengan melakukan amal solih sebanyak-banyaknya. Yuk kita perbanyak amal solih selagi kita diberikan kesempatan, agar mendapat akhir kehidupan yang sangat indah, sebagaimana Rasulullah dan para salafus solih yang telah meninggal terlebih dahulu. Ternyata kematian itu tidak harus ditakuti untuk orang yang beriman. Kematian itu adalah sebuah jalan yang indah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus rajin beribadah, terutama rajin sholat, karena sholat merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah dan bentuk syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebelum ditutup, terlebih dahulu Ustazah akan memberikan penugasan buat kalian. Silahkan kerjakan di buku tulis, fotokan, dan kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Berikut adalah pertanyaannya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna sudah selesai. Semoga setelah memahami sifat-sifat Allah, kita akan semakin mengenal Allah dan kita semakin sungguh-sungguh dalam menjalani segala perintahnya dan sungguh-sungguh dalam menjauhi segala larangannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.